Jakarta, 12 Februari tahun 2022, namaku Wijaya Santoso. Usiaku baru 28 tahun, ketika semua orang mulai menyebutku pria muda kaya raya. Aku tidak pernah meminta gelar itu. Tapi angka-angka di laporan keuangan perusahaanku selalu memaksaku menerima kenyataan tersebut. Pagi itu, dari lantai 20 gedung Santoso Group di kawasan Sudirman, aku menatap Jakarta yang sibuk. Kaca jendela memantulkan bayanganku sendiri setelan hitam rapi, jam mahal di pergelangan tangan, dan tatapan kosong yang terlalu sering disalahartikan sebagai kesombongan. Padahal, sejujurnya, hidupku baik-baik saja. Terlalu baik-baik saja. Aku punya segalanya. Perusahaan yang stabil, jaringan bisnis luas, apartemen mewah, mobil yang tak pernah kupikirkan cicilannya. Namun ada satu hal yang hilang sejak setahun lalu. Rasa putusnya pertunanganku dengan Jessica adalah keputusan yang dewasa. Kata semua orang, kami sama-sama kaya, sama-sama ambisius, dan sama-sama terbiasa menang. Tapi justru itu masalahnya. Hubungan kami lebih mirip kontrak bisnis daripada cerita cinta. Aku tidak sedih, tidak juga bahagia. Aku hanya kosong, Pak Wijaya. Hari ini ada 3 karyawan baru yang akan diperkenalkan. Suara Rina, sekretarisku, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk singkat. Baik. Jam 9. Ya, jam 9 lewat 5 menit. Ruang rapat kecil di lantai 21 terasa lebih hidup dari biasanya. 3 wajah baru duduk berjejer, gugup, namun penuh harap. Aku berdiri di depan mereka, seperti biasa dingin, profesional, dan menjaga jarak, sampai mataku berhenti pada satu wajah. Seorang gadis, mengenakan blus sederhana, berwarna krem, rambutnya diikat rapi, tanpa riasan berlebihan. Tangannya saling menggenggam di atas meja, seolah menenangkan dirinya sendiri. Tatapan kami bertemu, dan entah kenapa, dadaku terasa berbeda. Nama saya Amira Anindya, Pak, ucapnya pelan saat gilirannya memperkenalkan diri. Suaranya lembut, tidak dibuat-buat. Saya berasal dari desa Sukamurni, Jawa Tengah. Desa. Kata itu terdengar asing di telingaku, yang terlalu lama hidup di antara gedung tinggi dan jamuan. Eksklusif. Aku mengangguk, tapi pandanganku belum juga beralih. Ada sesuatu pada cara ia menunduk sopan, pada caranya menahan gugup, yang membuatku lupa membaca biodatanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tertarik. Bukan tertarik sebagai pemilik perusahaan, bukan juga sebagai pria yang terbiasa mendapatkan apapun dengan uang. Ini rasa penasaran yang jujur, berbahaya, dan sama sekali tidak masuk dalam rencanaku. Aku belum tahu saat itu bahwa gadis desa yang duduk di hadapanku, yang baru saja resmi bekerja di kantorku, akan mengubah hidupku dengan cara paling menyakitkan, sekaligus paling indah. Dan aku juga belum tahu bahwa semua yang tampak baik-baik saja, hari ini hanyalah awal dari badai panjang yang menungguku. Hari itu seharusnya berakhir seperti hari-hari lainnya. Aku kembali ke ruang kerjaku, menandatangani dokumen, menghadiri 2 rapat daring, lalu makan siang dengan klien lama. Semuanya berjalan normal, terlalu normal, namun pikiranku terus kembali pada satu nama. Amira Anindya. Aku tidak suka kehilangan fokus. Selama ini, perasaan tidak pernah ikut campur dalam urusan pekerjaanku. Tapi entah mengapa, bayangan gadis desa itu terus muncul. Bahkan saat aku mencoba membaca laporan keuangan, aku menutup map dengan sedikit lebih keras dari biasanya. Kenapa aku memikirkannya? Gumamku pelan. Sore itu, tanpa alasan yang benar-benar logis, aku memutuskan berkeliling kantor. Alasannya, klasik, ingin memastikan karyawan baru beradaptasi dengan baik. Tapi, jauh di dalam hati, aku tahu, aku sedang mencari seseorang. Dan benar saja, di sudut ruangan administrasi, aku melihat Amira. Ia berdiri di depan mesin fotokopi yang tiba-tiba bermasalah. Wajahnya tampak panik, namun ia tetap berusaha tenang. Tangannya gemetar saat mencoba menekan tombol yang salah. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Kau bisa panggil teknisi, kataku. Amira terkejut.
Ia buru-buru menunduk. Maaf, Pak Wijaya. Saya kira bisa saya perbaiki sendiri. Nada suaranya bukan takut, melainkan sungkan. Itu membuatku mengernyit. Banyak orang berbicara padaku dengan penuh kepura-puraan. Amira, tidak. Ia tulus dan itu terasa asing. Tidak apa-apa. Jawabku singkat. Kau masih baru. Ia mengangguk. Matanya sempat menatapku sebentar, mata yang jernih, penuh harap, namun juga menyimpan kelelahan yang tidak seharusnya dimiliki gadis seusianya. Entah dorongan dari mana, aku bertanya. Kau betah di Jakarta? Pertanyaan sederhana, terlalu pribadi untuk seorang atasan. Aku sendiri terkejut mengucapkannya. Amira tersenyum kecil. Masih belajar, Pak. Jakarta besar sekali. Tidak seperti desa saya. Ada rindu dalam senyumnya. Ada cerita yang tidak ia ucapkan. Saat itu, aku sadar Amira bukan hanya karyawan baru. Ia adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang kutinggali. Dan justru karena itulah aku tertarik. Namun ketertarikanku tidak datang sendirian. Malam harinya, saat aku baru saja sampai di apartemen, ponselku bergetar. Satu nama muncul di layar. Nama yang seharusnya sudah menjadi masa lalu. Jessica. Kita perlu bicara. Wijaya. Aku baru dengar sesuatu yang menarik. Dadaku mengeras. Jessica tidak pernah menghubungiku tanpa alasan. Dan ketika ia berkata menarik, itu jarang berarti kabar baik. Aku membalas singkat. Tentang apa? Balasannya datang cepat. Tentang kantormu, dan tentang seorang gadis desa. Tanganku terhenti di udara. Untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar merasa tidak nyaman, seolah ada mata yang mengawasiku. Seolah langkah kecilku mendekati Amira sudah lebih dulu diketahui orang lain. Aku menatap keluar jendela apartemen, lampu-lampu kota berkilau seperti biasa. Tapi malam itu, Jakarta terasa berbeda, lebih dingin, lebih gelap. Dan di sanalah aku sadar, badai itu bukan hanya tentang perasaan. Ia juga membawa masa lalu yang belum selesai. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan karena jadwal rapat yang padat, melainkan karena kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tak bisa kutepis. Pesan Jessica semalam terus terngiang, seperti peringatan yang sengaja dilemparkan, agar aku tidak merasa aman. Aku membenci perasaan itu. Ruang kerjaku masih sunyi. Aku berdiri memandangi meja besar, yang selama ini menjadi simbol kendali penuh atas hidupku. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kendali itu mulai retak. Pak Wijaya, aku menoleh. Suara itu, Amira berdiri di ambang pintu, membawa map berwarna biru. Ia tampak ragu, seolah takut salah waktu. Ada apa? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Saya diminta Bu Rina mengantar laporan ini untuk ditandatangani, ucapnya sopan. Aku mengangguk, mempersilakan masuk. Saat ia melangkah ke dalam ruangan, aroma sabun sederhana tercium samar, bukan parfum mahal. Bukan pula aroma yang dibuat-buat. Sekali lagi, hal kecil itu membuatku terusik. Aku mengambil map dari tangannya. Jemari kami hampir bersentuhan. Dan ia buru-buru menarik tangannya. Wajahnya sedikit memerah. Maaf Pak, katanya pelan. Aku tersenyum tipis, tak perlu minta maaf. Keheningan menggantung di antara kami. Aku ingin bertanya banyak hal tentang desanya, tentang alasannya datang ke Jakarta, tentang sorot lelah di matanya, namun aku menahan diri. Posisi kami terlalu berbeda. Amira, panggilku saat ia hendak keluar. Ia menoleh. Ya, Pak, kau. Kalau ada kesulitan beradaptasi, jangan ragu bicara pada atasanmu, kataku. Kalimat yang terdengar profesional, namun syarat perhatian. Ia tersenyum. Kali ini lebih lepas. Terima kasih, Pak Wijaya. Saat pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Aku sadar, perhatianku padanya semakin jelas. Dan itu berbahaya. Siang harinya, ketakutanku berubah menjadi kenyataan. Rina masuk ke ruanganku dengan wajah cemas. Pak, ada tamu yang memaksa bertemu. Dia bilang, Anda pasti mau menemuinya. Aku sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum ia menyebut nama. Jessica, tanyaku dingin. Rina mengangguk. Beberapa menit kemudian,
Jessica berdiri di hadapanku sempurna seperti biasa. Gaun mahal, tas berkelas, senyum yang tak pernah bener-bener sampai ke mata. Ia masih sama, anggun, percaya diri, dan selalu ingin mengendalikan segalanya. Sudah lama, katanya ringan. Seolah kami berpisah baik-baik saja. Apa yang kau mau, Jessica? Tanyaku tanpa basi-basi. Ia tersenyum lebih lebar, lalu melirik ke arah dinding kaca yang menghadap ke area kerja karyawan. Aku hanya penasaran, ujarnya. Apa kau sadar bahwa reputasimu bisa hancur hanya karena satu kesalahan kecil? Aku menegang. Maksudmu? Jessica menatapku tajam. Jangan bermain api dengan bawahanmu, Wijaya. Apalagi gadis polos dari desa. Publik tidak akan sebaik itu menilainya. Ucapannya halus, namun ancamannya jelas. Urusan pribadiku, bukan urusanmu lagi, kataku dingin. Ia tertawa kecil. Benarkah, atau kau sendiri belum sadar, kalau hatimu mulai goyah? Saat itu aku tahu Jessica belum selesai denganku. Dan Amira, tanpa ia sadari, telah menjadi sasaran dari kecemburuan yang tertunda. Aku mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, aku ingin melindungi seseorang. Bukan karena kewajiban, melainkan karena perasaan yang tumbuh diam-diam. Namun aku juga tahu, jika aku salah melangkah sedikit saja, bukan hanya diriku yang terluka, Amira bisa ikut tenggelam bersamaku. Kesadaran itu menghantamku lebih keras daripada ancaman Jessica. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak hanya memikirkan diriku sendiri. Ada seseorang yang harus kujaga meski aku sendiri belum tahu apa hakku untuk melakukan itu. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak. Aku membatasi interaksi dengan Amira. Menghindari tatapan terlalu lama. Menahan keinginan untuk sekadar menanyakan kabarnya. Aku pikir, dengan begitu, badai ini akan mereda. Aku salah. Suatu pagi, Rina masuk dengan wajah tegang. Pak Wijaya, ada masalah kecil di bagian administrasi. Masalah apa? Tanyaku. Beberapa data pengeluaran proyek kuartal lalu tidak sinkron. Audit internal menandai kesalahan input. Aku menghela napas. Siapa yang bertanggung jawab? Rina ragu sejenak. Tim baru, Pak. Salah satunya, Amira. Jantungku berdegup tidak wajar. Aku segera menuju ruang administrasi. Di sana, Amira duduk di depan komputer dengan wajah pucat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata. Beberapa rekan kerjanya berbisik pelan. Suasana berubah canggung. Pak Wijaya, katanya saat melihatku, suaranya bergetar. Saya sudah cek berulang kali. Saya mengikuti data yang diberikan. Aku menatap layar. Angkanya memang keliru cukup untuk menimbulkan masalah serius jika sampai ke auditor eksternal. Kesalahan administratif bisa berujung pada sanksi reputasi. Dan sebagai pimpinan, namaku yang akan disebut pertama kali. Kau yakin datanya dari sumber yang benar? Tanyaku tenang. Ia mengangguk cepat. Saya tidak berani mengubah apapun tanpa arahan. Aku mengangguk. Ada sesuatu yang tidak beres. Kesalahan ini terlalu rapi untuk disebut ceroboh. Dan naluri yang selama ini menyelamatkanku di dunia bisnis berbisik pelan. Ini disengaja. Sore itu, aku menerima email anonim. Subjeknya singkat. Hati-hati dengan karyawan barumu. Isi pesannya hanya satu kalimat. Kesalahan kecil bisa menghancurkan kerajaan besar. Aku menutup laptop perlahan. Dadaku terasa sesak. Ini bukan lagi permainan perasaan. Ini serangan yang dirancang untuk menjatuhkanku melalui Amira. Malamnya, aku memanggil Amira ke ruanganku. Ia datang dengan langkah ragu, wajahnya menunduk. Saya minta maaf, Pak, katanya sebelum aku sempat bicara. Kalau memang saya harus menerima konsekuensi, berhenti. Potongku lembut namun tegas. Kau tidak akan menanggung sesuatu yang belum tentu kesalahanmu. Ia menatapku, terkejut. Maksud Bapak, aku menatapnya dalam-dalam. Mulai sekarang, jangan bekerja sendirian untuk laporan penting. Dan satu hal lagi, jaga dirimu. Ia tampak bingung, tapi mengangguk. Saat ia keluar, aku tahu satu hal pasti,
Seseorang sedang mencoba menjatuhkanku, dan pilihan targetnya bukan kebetulan. Aku mengepalkan tangan. Jika ini permainan, maka aku harus ikut bermain. Bukan demi kekuasaan, bukan demi nama baik, melainkan demi seorang gadis desa yang tidak tahu bahwa kehadirannya telah menyeretku ke dalam konflik paling berbahaya dalam hidupku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Email yang terlambat masuk, laporan yang tiba-tiba berubah angka, bisikan di lorong kantor yang berhenti saat aku lewat. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh, tapi jelas menunjukkan satu arah. Seseorang sedang mengatur skenario, dan Amira berada tepat di tengahnya. Pagi itu, aku melihatnya duduk sendirian di penteri kantor. Tangannya memegang cangkir teh hangat, tapi pandangannya kosong. Gadis yang biasanya berusaha tampak kuat itu, kini terlihat rapuh, seperti sedang menahan beban yang terlalu besar untuknya. Aku mendekat. "Kenapa tidak sarapan?" tanyaku pelan. Ia tersentak, lalu tersenyum kecil. "Saya belum lapar, Pak," jawaban yang tidak jujur. Aku bisa melihatnya dari cara ia menghindari tatapanku. "Amira," kataku lebih lembut. "Apa ada yang mengganggumu?" Ia terdiam cukup lama. Lalu, dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Beberapa rekan kerja sepertinya tidak suka saya di sini." Dadaku mengeras. "Siapa?" Ia menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, saya hanya harus bekerja lebih baik." Kalimat itu terdengar dewasa, tapi matanya menyimpan ketakutan. Aku sadar tekanan ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini tentang rasa diterima. Tentang seorang gadis desa yang tiba-tiba harus bertahan di dunia yang asing dan dingin. Siang harinya, dugaan terburukku semakin menguat. Aku menerima undangan makan siang dari Jessica. Lokasinya restoran mahal yang dulu sering kami datangi. Aku hampir menolaknya. Tapi naluriku mengatakan, aku perlu mendengar apa yang akan ia katakan. Jessica datang dengan senyum tenang. "Terlalu tenang? Kantormu sedang sibuk ya?" ujarnya sambil membuka menu. "Kau sudah tahu jawabannya," balasku datar. Ia tertawa kecil. "Aku hanya khawatir. Reputasimu penting, Wijaya. Satu kesalahan kecil dari orang yang salah bisa menimbulkan banyak pertanyaan." Aku menatapnya tajam. "Jika kau punya pesan, sampaikan saja." Jessica meletakkan sendoknya perlahan. "Aku hanya ingin kau ingat, dunia kita tidak ramah pada orang-orang yang terlalu sederhana." Kalimat itu terdengar halus, tapi nadanya menusuk. "Amira." Ia jelas sedang membicarakan Amira. "Apa kau yang mengatur semua ini?" tanyaku, tanpa berputar-putar. Jessica tersenyum, lalu berdiri. "Aku hanya mengamati. Selebihnya, dunia akan bekerja dengan caranya sendiri." Saat ia pergi, aku tahu satu hal. Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini peringatan terbuka. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar laptop yang penuh data. Aku bisa memilih jalan aman menjauh dari Amira, membiarkannya menghadapi tekanan sendiri, menyelamatkan namaku, atau aku bisa melakukan hal yang selama ini selalu kuhindari. Mengikuti kata hatiku, aku menarik napas panjang. Jika aku mundur sekarang, aku akan aman. Tapi, jika aku maju, tidak ada jaminan apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut bukan karena kehilangan segalanya, melainkan karena takut kehilangan seseorang. Perasaan itu tidak pergi keesokan harinya. Ia menetap, mengikuti setiap langkahku di kantor, setiap keputusan yang kuambil, setiap detik. Aku berpura-pura tenang. Aku tahu, kebimbanganku hanya akan memberi ruang bagi orang lain untuk menyerang. Dan serangan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Pagi itu, suasana kantor mendadak tegang. Rina menghampiriku dengan wajah pucat. Tablet di tangannya bergetar halus. "Pak Wijaya, laporan audit sementara keluar." Aku berdiri. "Ada apa?" "Satu proyek besar ditunda klien. Mereka ragu dengan integritas internal kita." Kata integritas terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan, hal paling rapuh dalam dunia bisnis. Aku tahu, jika isu ini melebar, Dewan Direksi akan menuntut satu nama
untuk dimintai tanggung jawab, dan nama itu bukan milikku. Aku melangkah cepat ke ruang rapat. Beberapa manajer sudah duduk dengan wajah serius. Bisikan-bisikan mengisi ruangan sebelum aku masuk, lalu mendadak senyap. Saya ingin penjelasan, kataku tegas. Salah satu manajer membuka berkas. Kesalahan input berasal dari tim administrasi baru. Secara prosedural, tanggung jawab ada pada staf terkait. Aku menatap layar. Nama itu muncul jelas. Amira Anindya. Dadaku menegang. Apakah ada bukti niat buruk? Tanyaku. Mereka saling pandang. Tidak. Tapi publik tidak peduli pada niat. Mereka peduli pada akibat. Aku paham maksudnya. Jalan termudah adalah mengorbankan satu orang menutup kasus, menenangkan klien, menyelamatkan citra perusahaan, dan itulah yang mereka harapkan dariku. Aku menoleh ke jendela, melihat Jakarta yang tak pernah berhenti bergerak. Kota ini tidak peduli pada siapa yang tertinggal. Ia hanya memberi dua pilihan. Bertahan atau tersingkir. Tidak, kataku akhirnya. Semua mata tertuju padaku. Tidak akan ada kambing hitam. Lanjutku, saya bertanggung jawab penuh atas sistem pengawasan. Saya yang akan bicara dengan klien. Ruangan membeku. Keputusan itu resmi, tidak bisa ditarik kembali. Siang harinya, aku memanggil Amira ke ruanganku. Ia datang dengan wajah cemas, matanya sembab. Jelas ia sudah mendengar bisik-bisik itu. Saya siap menerima apapun, Pak, katanya lirih, tanpa menatapku. Aku berdiri di depannya. Dengarkan aku baik-baik. Kau tidak sendirian. Ia menatapku. Kaget, tapi semua orang menyalahkan saya. Biarkan mereka. Jawabku pelan. Kebenaran tidak selalu datang cepat, tapi ia selalu datang. Air mata menggenang di matanya. Kenapa Bapak melakukan ini? Pertanyaan itu menusuk. Aku tidak bisa menjawab jujur. Tidak sekarang. Karena itu yang benar. Kataku akhirnya. Saat ia pergi, aku tahu langkahku telah melampaui batas aman. Jessica akan tahu. Dewan direksi akan bereaksi. Dan badai yang selama ini mengintai kini resmi menghantamku. Namun di balik semua risiko itu, ada satu keyakinan yang membuatku tetap berdiri tegak. Aku telah memilih, dan pilihanku adalah melindungi Amira. Apapun akibatnya. Keputusan itu tidak memberiku ketenangan. Justru sebaliknya ya. Membuka pintu, menuju rangkaian konsekuensi yang tidak bisa kuhentikan. Sejak hari itu, setiap langkahku diawasi. Dewan direksi mulai memanggilku lebih sering. Beberapa mitra bisnis menunda pertemuan tanpa alasan jelas. Aku tahu, namaku sedang dipertaruhkan. Namun yang lebih menggangguku adalah perubahan pada Amira. Ia tetap datang tepat waktu, tetap bekerja dengan rapi, tetap menunduk sopan saat berbicara. Tapi senyumnya memudar, tatapannya tak lagi seterang pertama kali kami bertemu. Ada jarak yang ia bangun bukan dariku sebagai atasan, melainkan dariku sebagai manusia. Suatu sore, hujan turun deras di Jakarta. Banyak karyawan sudah pulang. Dari balik jendela ruang kerjaku, aku melihat Amira berdiri di halte depan gedung, memeluk tasnya erat-erat, tanpa berpikir panjang. Aku mengambil kunci mobil. Amira, panggilku saat aku berhenti di dekatnya. Ia terkejut. Pak Wijaya, hujan deras. Aku antar. Ia ragu. Sangat ragu. Tidak perlu, Pak. Saya bisa naik bus. Aku menatapnya dalam. Ini bukan perintah kantor. Kalimat itu akhirnya membuatnya masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, keheningan menekan dada. Hanya suara hujan dan wiper yang bergerak teratur. Aku ingin bicara, tapi kata-kata terasa salah di lidah. Aku tahu semua ini berat, kataku akhirnya. Dan aku tahu, kau mungkin merasa aku justru membuat hidupmu lebih sulit. Ia menunduk. Saya takut, Pak. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Kalimat sederhana itu menghantamku lebih keras daripada kritik dewan direksi. Disitulah aku menetapkan, tujuanku bukan sekadar membersihkan nama perusahaan, bukan hanya membuktikan bahwa aku benar. Aku ingin mengungkap siapa yang sebenarnya mengatur semua ini. Aku ingin keadilan bukan demi diriku, tapi demi Amira,
Dan jika harus melawan orang-orang berpengaruh, bahkan masa laluku sendiri, aku siap. Mobil berhenti di depan kos sederhana tempat Amira tinggal. "Terima kasih," katanya pelan sebelum turun. "Dan maaf kalau saya jadi beban." Aku menahan pintu sebelum tertutup. "Kau bukan beban. Ingat itu." Saat mobilku melaju pergi, aku sadar. Sejak malam hujan itu, hubunganku dengan Amira tak lagi bisa disebut hubungan profesional biasa. Dan sejak tujuan itu kutetapkan, aku juga tahu, jalan yang kupilih akan membuatku kehilangan banyak hal sebelum aku mendapatkan satu hal yang paling kuinginkan. Aku mulai bergerak diam-diam. Tidak semua kebenaran bisa dicari di ruang rapat atau laporan resmi. Ada jejak-jejak halus yang hanya terlihat jika kau mau menunduk dan mendengarkan bisikan kecil. Perubahan sikap, pola yang tampak sepele. Aku meminta tim audit internal yang paling kupercaya bekerja langsung di bawah pengawasanku. Tanpa pengumuman, tanpa catatan resmi, aku tidak ingin siapapun tahu apa yang sedang kucari. Hari demi hari berlalu, dan tekanannya semakin terasa. Beberapa klien besar mulai mempertanyakan komitmenku. Undangan acara eksklusif berkurang. Nama Wijaya Santoso, yang dulu selalu disambut kini mulai disebut dengan nada ragu. Harga yang harus kubayar mulai nyata. Sementara itu, Amira semakin tertutup. Suatu siang, aku melihatnya di ruang arsip. Ia berdiri sendirian, memandangi rak-rek tinggi yang penuh map lama. Ada kegelisahan di wajahnya. Seolah ia menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak tahu caranya. "Kau mencari sesuatu?" tanyaku. Ia terkejut, lalu mengangguk pelan. Saya ingin memastikan, tidak ada lagi data yang salah. Aku mendekat. "Amira, jika kau tahu sesuatu, katakan." Ia menggigit bibirnya lama, lalu akhirnya berkata, "Sebelum kesalahan itu muncul, ada seseorang yang meminta saya mengganti file sumber. Katanya, itu instruksi atasan." Jantungku berdegup cepat. "Siapa?" Ia menggeleng, wajahnya pucat. "Saya tidak yakin. Emailnya memakai akun umum. Saya takut salah menuduh." Aku menutup mata sesaat. Potongan puzzle itu akhirnya menemukan tempatnya. "Terima kasih sudah jujur," kataku. "Kau sudah melakukan hal yang benar." Namun kejujuran itu justru membawa ketakutan baru. Aku tahu, jika Amira mulai bicara, ia akan berada dalam posisi yang lebih rentan. Dan aku tidak yakin seberapa jauh lawanku akan melangkah. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Hentikan penyelidikanmu. Tidak semua kebenaran layak dibuka." Aku menatap layar ponsel lama. Pesan itu bukan ancaman kosong. Itu peringatan terakhir. Aku bisa berhenti sekarang, menyelamatkan sisa reputasiku, membiarkan Amira dipindahkan secara halus, menutup kasus ini dengan rapi. Tapi setiap kali aku membayangkan wajahnya saat berkata, "Saya hanya ingin bekerja dengan baik," dadaku terasa sesak. Aku menghapus pesan itu. Karena pada titik ini, aku sadar, kebenaran memang punya harga, dan aku siap membayarnya. Meski taruhannya adalah seluruh hidup yang selama ini kubangun, keputusan itu mengubah caraku melangkah. Aku tak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Jika mereka ingin bermain di balik bayangan, maka aku akan memaksa semuanya muncul ke cahaya, apapun risikonya. Aku memanggil tim audit rahasiaku malam itu juga. Pintu ruang rapat, kututup rapat. Tidak ada notilan, tidak ada rekaman. "Aku ingin tahu siapa yang mengirim email itu," kataku tegas. "Dan aku ingin tahu siapa yang punya kepentingan menjatuhkan perusahaan dari dalam." Wajah-wajah di depanku tegang. Mereka tahu, perintah ini berarti menyeberangi garis yang selama ini tak pernah kusentuh. Garis antara pengusaha dan penguasa, antara bisnis dan dendam pribadi. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tersamar rapi. Satu persatu fakta muncul. Akses sistem yang dibuka secara sengaja, arahan yang sengaja disamarkan, dan satu benang merah yang terus berulang nama Jessica tidak pernah muncul secara langsung. Tapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Sementara itu, Amira mulai dijauhi.
Aku melihatnya makan siang sendirian, melihat kursi di sekitarnya sengaja dikosongkan, melihat senyumnya yang dipaksakan saat ada yang lewat. Dan aku membenci diriku sendiri karenanya. Suatu sore, ia datang ke ruanganku tanpa dipanggil. Matanya sembab, tapi sorotnya tegas. "Pak Wijaya," katanya pelan namun mantap. "Kalau semua ini karena saya bersedia mengundurkan diri." Kalimat itu membuat dadaku runtuh. "Tidak," jawabku cepat. "Jangan pernah berpikir begitu. Tapi Bapak kehilangan banyak hal." Lanjutnya, "Saya dengar beberapa mitra penting mundur." Aku menatapnya lama. Lalu untuk pertama kalinya, aku berkata jujur tanpa topeng, tanpa jabatan. "Amira, ada hal-hal yang lebih penting daripada uang dan nama baik." Ia terdiam. Nafasnya tertahan. "Aku tidak tahu kemana semua ini akan membawaku," lanjutku. "Tapi aku tahu, satu hal, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah dihancurkan." Air mata jatuh di pipinya, bukan karena sedih semata, melainkan karena perasaan yang somasima kami takuti untuk akui. Saat itu, jarak di antara kami runtuh, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama terluka. Namun justru di saat itulah, bahaya terbesar mendekat. Malam itu, Rina mengirim pesan singkat. "Pak, Dewan Direksi menjadwalkan rapat darurat besok pagi. Agenda tunggal, kepemimpinan perusahaan." Aku menutup mata. Ini bukan lagi peringatan, ini ultimatum. Dan aku tahu, setelah rapat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. Wajah-wajah Dewan Direksi duduk berjejer rapi, ekspresi mereka datar, nyaris tanpa emosi. Aku bisa merasakan jarak-jarak yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkanku, tanpa harus mengucapkan banyak kata. "Wijaya," salah satu dari mereka membuka rapat, "kami menghargai kontribusimu selama ini. Namun situasi terakhir menuntut keputusan cepat." Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Mitra utama kita ragu." Lanjutnya, isu internal menyebar. Media mulai mencium sesuatu. Aku menautkan jari-jariku di atas meja. "Tenang. Aku harus terlihat tenang." "Dan solusinya?" tanyaku. "Menarikmu sementara dari posisi direktur utama?" Jawabnya lugas. "Sampai masalah ini mereda." Kata sementara terdengar manis, tapi aku tahu artinya. Sekali kekuasaan dilepas, belum tentu kembali. Aku menarik napas panjang. Inilah harga yang mulai kuterima. "Saya tidak keberatan dievaluasi," kataku akhirnya. "Tapi saya menolak jika keputusan ini dibuat dengan mengorbankan staf yang tidak bersalah." Beberapa dari mereka saling pandang. "Apakah maksudmu, Amira Anindya?" tanya seseorang. Aku mengangguk. Ya. Keheningan jatuh. Mereka paham ini bukan lagi soal kinerja. Ini tentang prinsip, dan prinsip jarang menang dalam ruang seperti ini. "Wijaya," suara itu kembali terdengar. Lebih dingin, emosi tidak boleh mengaburkan logika. Aku berdiri. Justru logika saya sederhana. Jika perusahaan ini berdiri di atas ketidakadilan, maka ia sudah runtuh dari dalam. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Hanya keputusan yang mengendap di udara. Rapat ditutup tanpa kesepakatan final. Tapi aku tahu, waktuku sedang dihitung. Siang harinya, aku bertemu Amira di lorong belakang kantor. Ia menatapku cemas. "Bapak, rapatnya bagaimana?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku mungkin akan lebih sering tidak ada di kantor. Wajahnya memucat. "Karena aku menggeleng. Karena aku memilih bertanggung jawab." Ia menunduk. Lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Kalau begitu, biarkan saya ikut menanggungnya." Kalimat itu membuatku tercekat. "Tidak," jawabku lembut. "Tugasku adalah memastikan kau tetap berdiri. Bahkan jika aku harus jatuh." Saat itu aku sadar aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Tujuanku kini jelas. Menyelamatkan Amira dan membuktikan kebenaran. Meski artinya, aku harus melepaskan kursi yang selama ini kuanggap segalanya. Dan, di balik semua itu, satu kenyataan pahit mulai terlihat. Untuk menang,
Aku mungkin harus kehilangan lebih dulu. Dan kehilangan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 hari setelah rapat darurat, keputusan resmi diumumkan. Aku diminta cuti nonaktif dari jabatan Direktur Utama Bahasa Halus untuk menyingkirkanku dari pusat kendali. Tidak ada konferensi pers, tidak ada penjelasan panjang. Semuanya dilakukan senyap, rapi, dan menyakitkan saat aku mengemasi barang-barang di ruang kerjaku. Tak satu pun direksi datang menemuiku. Hanya Rina, "Pak, saya minta maaf," ucapnya lirih. "Saya tahu ini tidak adil." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, sudah jujur." Ketika pintu ruang kerja itu tertutup untuk terakhir kalinya, aku merasa seperti meninggalkan sebagian dari diriku sendiri. Bukan karena jabatan, tapi karena semua yang pernah kuperjuangkan di sana kini seolah dihapus begitu saja. Namun kehilangan terbesar belum datang. Sore itu, aku menerima kabar yang membuat langkahku terhenti. Amira dipanggil oleh bagian SDM dan Beredia Manusia. Aku langsung menuju lantai bawah. Tapi aku terlambat. Ia keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat, map coklat di tangannya. Matanya berkokiok-koka. Namun ia tetap berusaha berdiri tegak. "Amira?" panggilku. Ia menoleh. Senyumnya muncul senyum yang terlalu kuat untuk seseorang yang baru saja dipatahkan. "Mereka memindahkan saya ke cabang luar kota," katanya, pelan. "Mulai minggu depan." Dadaku seperti diremas. "Tanpa persetujuanmu?" tanyaku. Ia mengangguk. Katanya demi kebaikan bersama. Aku tahu arti sebenarnya. Menjauhkan dia dariku. Menghapus satu-satunya saksi yang berani bicara. "Maaf," lanjutnya, "sepertinya ini memang akhir dari semua masalah." Aku menatapnya lama, ingin mengatakan banyak hal, tapi semua terasa terlambat. "Ini bukan akhir," kataku akhirnya, meski suaraku bergetar. Amira menggeleng pelan. "Pak Wijaya, terima kasih karena sudah mempercayai saya. Itu sudah lebih dari cukup." Ia berjalan pergi. Langkahnya perlahan menghilang di lorong panjang kantor yang dulu terasa begitu megah. Dan saat itulah aku sadar, semua usahaku sejauh ini gagal. Kebenaran belum menang, keadilan belum datang. Yang tersisa hanyalah satu pilihan terakhir. Pilihan paling sulit, pilihan yang bisa menghancurkan namaku sepenuhnya, atau menyelamatkan Amira untuk selamanya. Aku mengepalkan tangan. Jika inilah titik terendahku, maka dari sinilah aku akan bangkit, atau tenggelam tanpa jejak. Malam itu, aku tidak pulang ke apartemen. Aku duduk sendirian di ruang kerja kecil di rumah. Lamaku tempat yang sudah lama tak kusentuh, sejak hidupku dipenuhi rapat dan jamuan mewah. Di sanalah aku pertama kali bermimpi besar. Sebelum semua berubah menjadi hitungan angka dan kekuasaan, di meja kayu tua itu, aku membuka kembali semua berkas yang berhasil kusimpan. Email, catatan audit, pola akses sistem, potongan-potongan kebenaran yang selama ini tersebar kini membentuk gambaran yang terlalu jelas untuk diabaikan. Dan satu nama akhirnya muncul tanpa perlu kusebutkan. Jessica, bukan sebagai pelaku langsung, tapi sebagai penghubung, dana, relasi, pengaruh semuanya mengarah padanya. Ia tidak menjatuhkanku dengan tangan sendiri. Ia membiarkan orang lain melakukannya. Sementara ia berdiri bersih di belakang layar. Aku tahu, jika aku membongkar ini, aku tidak hanya melawan satu orang. Aku melawan jaringan yang selama ini membuatku berdiri di puncak. Pagi harinya, aku menemui Amira. Ia sudah bersiap pergi. Koper kecil berdiri di samping pintu kosnya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegar-tegar yang dipaksakan. "Pak Wijaya," katanya terkejut melihatku. "Aku tidak akan membiarkan kau pergi seperti ini," kataku tanpa basa-basi. Ia tersenyum pahit. "Ini keputusan perusahaan, bukan keputusanku," jawabku tegas. "Dan aku masih punya satu cara." Ia menatapku cemas. "Cara apa?" Aku menarik napas panjang. "Aku akan membuka semuanya ke publik, nama baikku, perusahaan, masa depanku, semuanya akan jadi taruhan." Amira terdiam. "Bapak tidak perlu sejauh itu." Aku menggeleng. "Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang kebenaran yang selama ini kami tutupi." Air mata
mengalir di pipinya. Kalau Bapak jatuh, siapa yang akan menolong Bapak? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Selama ini, aku selalu berdiri sendiri. Kali ini, kataku pelan, aku tidak ingin berdiri sendirian. Ia menggenggam ujung jaketku. Ragu. Saya takut. Aku juga. Jawabku jujur. Tapi jika kita diam, kita kalah selamanya. Saat itu, aku tahu aku telah memilih jalan tanpa jalan kembali. Tidak ada lagi perlindungan. Tidak ada lagi kompromi. Aku menyiapkan pernyataan. Aku menghubungi satu jurnalis yang kukenal sejak lama, orang yang tidak bisa dibeli. Jika semua ini harus runtuh, biarlah runtuh karena kejujuran. Dan di tengah ketakutan itu, satu harapan kecil tumbuh. Bahwa mungkin setelah semuanya hancur, akan ada kehidupan yang lebih jujur menungguku. Bersama Amira. Harapan itu membuatku berani menekan tombol kirim pagi itu. Satu pernyataan, satu dokumen pendukung, satu pengakuan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik krisis perusahaan. Aku tidak menuduh dengan emosi. Tidak menyerang dengan kata-kata tajam. Aku hanya menyajikan fakta dingin, runtut, dan tak terbantahkan. Dalam hitungan jam, dunia yang selama ini kukenal berbalik arah. Ponselku tak berhenti bergetar. Media meminta klarifikasi. Rekan bisnis lama menghubungi dengan nada berbeda, bukan lagi ragu, melainkan penasaran. Nama Wijaya Santoso kembali disebut, tapi kali ini bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai pria yang berani melawan arusnya sendiri. Namun badai terbesar datang dari satu orang. Jessica. Ia muncul di hadapanku sore itu, di rumah lamaku. Tidak dengan senyum anggun seperti biasa. Wajahnya tegang, matanya tajam, penuh kemarahan, yang tak lagi bisa disembunyikan. Kau gila, katanya tanpa basa-basi. Kau menghancurkan semuanya. Aku menatapnya tenang. Tidak. Aku hanya berhenti melindungi kebohongan. Kau tahu apa yang akan terjadi. Suaranya meninggi. Nama keluargamu, perusahaanmu, sudah cukup, potongku. Aku lelah hidup dengan ketakutan. Jessica terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan kendali. Semua ini karena gadis desa itu, bukan? Katanya sinis. Aku mengangguk. Karena seseorang yang mengingatkanku siapa diriku sebelum semua ini. Ia tertawa pahit. Kau akan menyesal. Mungkin. Jawabku jujur. Tapi setidaknya, penyesalan itu milikku sendiri. Ia pergi tanpa pamit. Dan saat pintu tertutup, aku tahu perang ini belum selesai. Jessica tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan melawan dengan segala yang ia punya. Malam itu, Amira meneleponku. Pak Wijaya, berita itu, suaranya gemetar. Aku tahu. Jawabku. Aku minta maaf kalau kau ikut terseret. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, terima kasih karena memilih kebenaran. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itulah kemenangan kecil di tengah kekacauan besar. Namun justru di saat aku mulai berharap, kenyataan kembali menghantamku. Pagi berikutnya, panggilan resmi datang. Proses hukum internal dan eksternal akan dimulai. Namaku akan diperiksa. Aset-asetku akan dibekukan sementara. Aku menutup mata. Inilah puncaknya. Semua usahaku kini diuji di hadapan dunia. Dan jika aku kalah, aku akan kehilangan segalanya. Bahkan, kesempatan untuk berdiri di samping Amira. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di lorong tanpa ujung. Pemeriksaan demi pemeriksaan kulalui dengan kepala tegak, meski setiap pertanyaan seolah mengikis sedikit demi sedikit sisa hidup yang kukenal. Media menunggu di luar. Opini publik terbelah. Ada yang memujiku berani, ada pula yang menuduhku bermain peran. Aku tidak membela diri dengan emosi. Aku hanya menjawab apa adanya. Namun kebenaran ternyata tidak selalu cukup. Suatu sore, pengacaraku duduk di hadapanku dengan wajah muram. Wijaya, kita kehilangan satu saksi kunci. Aku menatapnya. Maksudmu, orang yang bisa menguatkan alur manipulasi data itu mengundurkan diri dari proses. Tanpa dia,
Posisi kita lemah. Aku tahu siapa yang dimaksud. Dan aku tahu pula mengapa ia mundur, tekanan, ketakutan, janji-janji yang dibisikkan dengan halus. Dadaku terasa kosong. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah lamaku. Lampu redup, sunyi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku meragukan keputusanku sendiri. Apakah aku terlalu gegabah? Apakah aku menyeret Amira ke dalam kehancuran yang seharusnya hanya milikku? Ponselku bergetar. Pesan dari Amira. Pak Wijaya, saya dengar kabar buruk hari ini. Kalau Bapak ingin berhenti, saya mengerti. Aku menutup mata lama sebelum membalas. Jika aku berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Tak lama kemudian, balasannya datang. Kalau begitu, izinkan saya membantu. Aku terdiam. Malam itu, Amira datang menemuiku. Wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Ada satu hal yang belum saya ceritakan, katanya pelan. Saya menyimpan salinan data asli. Saya takut menyerahkannya dulu, tapi sekarang saya siap. Jantungku berdegup kencang. Amira, ini berbahaya. Ia mengangguk. Saya tahu. Tapi saya lelah lari. Saat itulah, aku sadar ini bukan lagi perjuanganku seorang. Ia telah memilih berdiri di sisiku, meski tahu risikonya. Namun, keberanian itu datang dengan harga. Keesokan paginya, berita menyebar cepat. Amira Anindya resmi dipanggil sebagai pihak yang terlibat. Ia bukan lagi saksi yang aman. Ia kini berada tepat di garis depan badai. Aku mengepalkan tangan. Ini adalah titik paling gelap. Jika langkah berikutnya gagal, aku tidak hanya akan jatuh. Aku akan menjatuhkan orang yang paling ingin kulindungi. Dan aku hanya punya satu kesempatan tersisa untuk membuat segalanya berarti. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Wajahku terlihat lelah, tapi sorot mataku berbeda lebih tajam. Lebih yakin, ketakutan masih ada. Namun kini ia berdampingan dengan tekad yang tak lagi bisa digoyahkan. Amira duduk di ruang tamu rumah lamaku, memeluk map berisi salinan data yang selama ini disembunyikannya. Tangannya gemetar halus, tapi ia tidak mundur. Kau masih bisa pergi, kataku pelan. Aku tak akan menyalahkanmu. Ia menggeleng. Kalau saya pergi sekarang, saya akan menyesal seumur hidup. Kalimat itu menancap di dadaku. Aku tahu, keberanian Amira bukan datang dari kekuatan, melainkan dari kejujuran yang terlalu lama ditekan. Kami berangkat bersama. Di ruang pemeriksaan, suasana terasa menekan. Tatapan-tatapan asing memindai kami, seolah mencari celah kelemahan. Aku duduk tegak, menyodorkan semua bukti yang kupunya. Amira menyusul. Suaranya bergetar di awal, lalu menguat saat ia mulai menjelaskan kronologi dengan runtut. Data asli berbicara lebih lantang daripada dugaan siapapun. Jam demi jam berlalu. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Ada momen ketika aku hampir kehilangan kesabaran. Ada detik ketika Amira menunduk menahan air mata. Tapi kami bertahan. Bersama, sore itu, satu keputusan sementara diumumkan. Penyelidikan diperluas dan fokus dialihkan pada pihak yang mengatur manipulasi dari luar struktur resmi. Aku menghembuskan napas panjang. Ini belum kemenangan, tapi untuk pertama kalinya, arah angin berubah. Di luar gedung, hujan turun pelan. Amira menatap langit, lalu menoleh padaku. Pak Wijaya, katanya lirih, kalau nanti semuanya selesai, apa yang akan Bapak lakukan? Aku tersenyum tipis. Aku akan membangun ulang dengan cara yang benar. Ia tersenyum, balik senyum kecil yang penuh harap. Di tengah hujan itu, aku sadar, mungkin aku sudah kehilangan banyak hal. Jabatan, kenyamanan, reputasi lama. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesempatan untuk memulai kembali. Dengan kejujuran sebagai fondasinya. Dan jika langkah terakhir ini berhasil, maka semua luka, semua kehilangan akan menemukan maknanya. Hari-hari setelah pemeriksaan itu terasa panjang, seolah waktu sengaja berjalan lambat untuk menguji kesabaranku. Tidak ada kepastian, tidak ada kabar resmi. Hanya penantian yang menggerogoti pikiran. Aku dan Amira jarang bertemu, bukan karena menjauh,
melainkan karena kami Somasiuma ingin menjaga jarak dari sorotan. Namun setiap malam, satu pesan singkat selalu datang darinya sekadar memastikan aku baik-baik saja. Dan aku membalas dengan hal yang sama. Hal sederhana, tapi menguatkan. Suatu pagi, telepon dari pengacaraku datang dengan nada yang berbeda. Lebih ringan, Wijaya, katanya. Arah kasusnya berubah drastis. Bukti tambahan dari Amira menguatkan dugaan keterlibatan pihak eksternal. Aku menutup mata, menghembuskan napas lega. Dan satu hal lagi, lanjutnya, nama Jessica mulai disebut secara resmi. Aku terdiam. Nama itu akhirnya keluar dari bayangan. Berita itu menyebar cepat. Media yang dulu meragukan kini mulai bertanya dengan nada baru. Dewan direksi yang menjauh kini kembali menghubungi, kali ini bukan untuk menekan, melainkan mencari jalan keluar. Namun yang paling penting bagiku adalah satu hal. Status Amira. Ia dipanggil kembali, bukan sebagai pihak terlibat, melainkan sebagai saksi kunci yang dilindungi. Ketika aku mendengar kabar itu, lututku hampir lemas. Aku menemuinya sore itu di taman kecil dekat kosnya. Matahari mulai turun, cahaya keemasan menyelimuti wajahnya. Kita berhasil? Tanyanya ragu. Belum sepenuhnya, jawabku jujur. Tapi kita tidak kalah. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar sampai ke matanya. Aku ingin pulang ke desa setelah ini, katanya tiba-tiba. Menemui orang tua, menenangkan diri. Dadaku sedikit sesak. Berapa lama? Tidak tahu, jawabnya pelan. Keheningan menyelimuti kami. Ada perasaan yang ingin kuucapkan, tapi masih tertahan oleh sisa ketidakpastian. Apapun keputusanmu, kataku akhirnya. Aku mendukung. Ia menatapku lama. Terima kasih, sudah memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai masalah. Kalimat itu adalah hadiah terindah yang kudapatkan dari semua perjuangan ini. Saat kami berpisah, aku sadar, mungkin bahagia tidak selalu datang dalam bentuk kemenangan besar. Kadang ia hadir sebagai cahaya kecil di ujung lorong panjang cukup untuk membuatmu terus melangkah. Dan lorong itu akhirnya mulai terang. Beberapa minggu kemudian, keputusan akhir diumumkan. Pagi itu cerah. Langit Jakarta biru tanpa awan kontras dengan hari-hari gelap yang baru saja kulalui. Pernyataan resmi dirilis. Manipulasi data dilakukan oleh pihak eksternal dengan memanfaatkan celah sistem. Nama Amira dibersihkan sepenuhnya, dan posisiku di perusahaan dipulihkan bahkan dengan tawaran kompensasi. Saat membaca dokumen itu, aku tidak langsung merasa lega, karena di antara semua yang kuterima kembali, ada satu hal yang tidak otomatis kembali. Diriku yang lama. Dewan direksi memintaku kembali memimpin. Ruang kerjaku siap dibuka lagi. Semua seolah mengajakku kembali ke kehidupan sebelum badai. Tapi aku menolak. Aku memilih menjual sebagian sahamku. Aku menunjuk manajemen baru lebih transparan, lebih manusiawi. Aku tidak ingin kembali menjadi pria yang mengukur segalanya dengan angka dan citra. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Hari itu juga, aku pergi ke desa. Desa Sukamurni menyambutku dengan sunyi yang hangat. Sawah membentang hijau, udara bersih memenuhi paru-paruku. Dan di sana, di halaman rumah sederhana, aku melihat Amira. Ia terkejut melihatku. Pak Wijaya? Aku tersenyum. Boleh aku memanggilmu Amira saja? Ia tertawa kecil. Boleh. Kami duduk di bangku kayu, berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang kota yang melelahkan, tentang desa yang menenangkan, tentang mimpi yang berubah bentuk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kataku jujur. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalani hidup yang lebih jujur. Amira menatapku. Matanya berkaca-kaca. Saya juga. Saat itu, tanpa janji besar, tanpa kata-kata dramatis, kami saling memahami. Aku tidak lagi mengejar kekuasaan. Aku tidak lagi dikejar masa lalu. Aku memilih akhir yang tenang. Akhir yang kupilih sendiri. Bersama seseorang yang mengajarkanku,
arti keberanian yang sesungguhnya. Namun hidup tidak pernah benar-benar berhenti setelah kata akhir diucapkan. Ia terus berjalan, menuntut penyesuaian, menguji keyakinan yang baru saja dibangun. Beberapa bulan setelah aku meninggalkan Herik Pikak Jakarta, aku menetap sementara di kota kecil tak jauh dari desa Amira. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada rapat darurat, hanya pagi yang tenang dan malam yang jujur. Aku mulai menjalani hidup yang dulu tak pernah kuberi waktu. Membaca tanpa terburu-buru, berjalan tanpa tujuan, mendengar tanpa harus menyela. Amira kembali menjadi dirinya sendiri, bukan saksi, bukan korban, bukan nama dalam dokumen. Ia membantu orang tuanya, mengajar anak-anak desa, membaca setiap sore. Senyumnya kini berbeda, lebih ringan, lebih hidup. Suatu sore, kami berjalan menyusuri pematang sawah. Matahari tenggelam perlahan, langit berwarna jingga. Kalau Bapak tidak pernah bertemu saya di kantor dulu, Amira tiba-tiba bertanya, hidup Bapak akan seperti apa? Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Mungkin aku masih hidup nyaman, jawabku, tapi kosong. Ia menunduk, lalu berkata pelan, saya juga, mungkin saya akan terus merasa kecil. Kalimat itu membuatku berhenti melangkah. Aku menatapnya. Kau tidak pernah kecil, Amira. Dunia saja yang sering membuat orang lupa nilainya. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan besar. Tapi di antara kami, ada keheningan yang penuh pengertian. Malam itu, aku menulis di buku catatan lamaku bukan laporan keuangan, melainkan pelajaran hidup, bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang kau miliki, melainkan tentang apa yang berani kau lepaskan. Dan badai yang hampir menghancurkanku ternyata meninggalkan satu hadiah paling berharga, kesempatan untuk hidup sebagai manusia seutuhnya. Aku baru benar-benar memahami kalimat itu ketika suatu pagi aku terbangun bukan oleh dering ponsel, melainkan oleh suara ayam berkokok dan langkah kaki Amira di halaman. Ia tertawa kecil bersama ibunya, menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada jas mahal, tidak ada rapat, tidak ada tekanan. Dan anehnya, aku tidak merasa kehilangan apapun. Suatu siang, aku menerima undangan dari Jakarta. Acara bisnis besar, namaku masih tercantum sebagai tamu kehormatan. Mereka ingin aku kembali bukan sebagai pemimpin lama, tapi sebagai simbol kebangkitan. Aku menatap undangan itu lama, lalu menutup amplopnya perlahan. Aku memilih tidak datang. Sebagai gantinya, aku membantu warga desa memperbaiki balai kecil yang hampir roboh. Tanganku kotor, bajuku basah oleh keringat, tapi dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa berguna tanpa harus terlihat hebat. Sore itu, Amira duduk di sampingku. Bapak tidak menyesal? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku menyesal tidak melakukan ini lebih awal. Ia tertawa kecil, lalu berkata, dulu saya pikir orang seperti Bapak tidak mungkin mengerti hidup sederhana. Aku menatap langit yang mulai gelap, dan aku dulu pikir hidup sederhana berarti hidup yang kalah. Kami terdiam. Di keheningan itu, aku sadar selama ini aku mengejar hal-hal yang bisa kubeli, kubangun, dan kubanggakan. Tapi aku tidak pernah benar-benar mengejar hal-hal yang membuatku pulang ke diriku sendiri. Dan Amira, tanpa sadar, telah menjadi rumah itu. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Bukan urusan bisnis, bukan masa lalu, melainkan keberanian untuk mengucapkan perasaan yang selama ini kupendam. Tanpa jabatan, tanpa status, tanpa janji kosong. Malam itu, langit desa dipenuhi bintang. Tidak ada lampu kota yang menutupinya. Aku dan Amira duduk di beranda rumah. Angin malam berembus pelan. Aku ingin jujur, kataku akhirnya. Ia menoleh. Matanya tenang, seolah sudah siap mendengar apapun. Aku tidak lagi tahu, apakah aku masih bisa disebut pria kaya raya. Lanjutku. Aku melepas banyak hal, tapi ada satu hal yang justru ingin kuperjuangkan. Dengan caraku yang sekarang, Amira menahan napas. Aku tidak ingin mengejarmu dengan kekuasaan, kataku. Tidak dengan uang, tidak dengan janji besar. Aku hanya ingin berjalan bersamamu. Kalau kau mau. Keheningan menyelimuti kami. Detik terasa panjang. Lalu Amira tersenyum-senyum paling jujur
yang pernah kulihat. Saya tidak butuh pria kaya raya, katanya pelan. Saya hanya butuh pria yang berani bertanggung jawab atas pilihannya. Aku mengangguk. Dadaku bergetar. Disitulah ceritaku berakhir. Bukan sebagai direktur utama, bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai Wijaya Santoso, seorang pria yang pernah mengejar segalanya, lalu kehilangan hampir semuanya, dan akhirnya menemukan makna hidup pada seorang gadis desa yang datang tanpa membawa apa-apa, namun mengajarkanku segalanya. Pelajaran hidup dari kisah ini: kekuasaan tanpa kejujuran hanyalah kehampaan. Cinta tidak datang untuk dimiliki, tapi untuk diperjuangkan. Dan kadang, kehilangan adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar menemukan diri sendiri.